Bicara tentang waktu, kalau ada undangan atau suatu acara, pernah nggak sih kamu mikir kira-kira acaranya dimulai tepat waktu sesuai jadwal nggak ya? Kalau kira-kira datang on time, acaranya ngaret nggak ya? Atau teman-temanku udah datang belum ya kalau hadir di awal? Dan pertanyaan lain sebagainya. Di Indonesia, entah kenapa kebanyakan orang menganggap waktu adalah suatu hal yang lentur, sampai muncul istilah jam karet. Kalau diperhatiin nih, terlambat seolah menjadi hal yang lumrah dan selalu menjadi perhitungan saat seseorang menentukan suatu jadwal. Misalnya, seseorang akan membuat acara nih. Dia dengan sengaja menentukan waktu mulai acaranya 30 menit sebelum acara dimulai. Nah, hal ini dilakukan untuk jaga-jaga aja sih, biar mereka yang suka terlambat nih tetap mengikuti acara bersama dengan yang lain. Emang sih waktu akan selalu kita miliki karena ia nggak pernah habis berputar dan terikat di hidup kita. Tapi di sisi lain waktu nggak bisa berulang. Jadi meskipun kita selalu punya waktu, kita belum tentu punya kesempatan yang sama untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu yang secara spesifik terikat dalam alokasi waktu tertentu. Tapi gimana dengan pernyataan yang selama ini kita kenal, seperti gak ada kata terlambat dalam memulai sesuatu, atau lebih baik terlambat daripada gak memulai sama sekali. Kalau ini sih beda konteks ya. Pernyataan itu lebih ke memulai sesuatu hal, bukan berbicara mengenai waktu dalam artian jam. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita boleh datang terlambat ya. Kalau kita bisa jadi orang yang tepat waktu, kita juga yang akan memperoleh manfaatnya kok. Tahu nggak sih, dengan membiasakan diri tepat waktu, kita udah menghargai 3 hal dalam hidup, yaitu waktu yang Tuhan berkahi, orang lain, dan diri kita sendiri. Ingat deh, saat kita nggak terlambat nih, waktu yang ada bisa lebih digunain dengan optimal. Orang yang kita temui merasa dihargai dan senang, dan diri kita sendiri pun ngerasa lebih tenang karena nggak ada perasaan gak enak karena terlambat atau semacamnya. Sebenarnya waktu masih kecil kita semua dapat pendidikan tentang waktu dari mulai bersekolah. Kalau kita datang terlambat, otomatis kita dapat sanksi yang akan diterima. Kita bisa dihukum berjemur di lapangan, beres-beres sekolah, atau lain-lain. Itu semua dibuat bukan tanpa tujuan loh. Harapan yang sebenarnya kita akan merasa malu dan gak ingin mengulangi hal yang sama, sehingga nantinya bisa membentuk kesadaran untuk datang tepat waktu di kemudian hari. Tapi semakin dewasa, tanggung jawab untuk mengatur waktu terletak di pundak sendiri. Mengontrol diri untuk datang tepat waktu menjadi tantangan. Ada aja hal yang ngebuat kita terlambat, entah karena kondisi jalan, kerjaan, atau keluarga. Seringkali semua hal itu terjadi secara tiba-tiba di luar perhitungan. Tapi sebenarnya semua distraksi itu bukan berarti gak bisa dipersiapin sebelumnya kan? Akan selalu ada 1001 alasan dan kesempatan untuk terlambat yang sama-sama dimiliki setiap orang. Yang ngebedainnya antara satu orang dengan yang lainnya cuman sikap dan prioritas mereka. Mungkin kamu gak terlalu memprioritaskan untuk hadir di suatu acara dibanding waktu untuk keluarga, yang akhirnya kamu terlambat datang karena harus ngantar anak ke sekolah dulu. Kalau dipikir-pikir nih, datang tepat waktu itu ternyata harus mengorbankan biaya loh. Ada biaya untuk menggaji supir atau membayar jasa valet biar kita nggak harus terlalu lama mencari parkir untuk bisa langsung turun mobil dan masuk ruangan. Bisa aja sih naik angkutan umum yang lebih murah, tapi akhirnya demi datang tepat waktu dan cepat nih, kita lebih memilih naik kendaraan yang mengeluarkan biaya lebih. Atau ada juga kemungkinan seseorang sengaja nggak sarapan dengan keluarga dan anaknya untuk ngejar waktu meeting pagi di kantor.
Rasanya nggak enak kan kalau ngebayangin orang lain udah ngelakuin pengorbanan demi tiba tepat waktu, sementara kita datang terlambat dengan sejumlah alasan yang mungkin juga mereka alami, tapi mereka sendiri mampu menghadapinya. Kalau ternyata kamu akan terlambat nih, usahain deh kabarin ke orang yang bersangkutan kalau kamu akan datang lebih lambat dari yang seharusnya, biar mereka punya kesiapan mental atau waktu persiapan yang cukup saat sadar kalau mereka akan menunda sesuatu hal karena keterlambatan kamu, atau memulai sesuatu lebih dulu tanpa kamu. Menjadi pribadi tepat waktu erat kaitannya dengan perencanaan waktu dan terkait menghargai diri sendiri. Perencanaan waktu dimulai dari kita mengenal kemampuan diri untuk bisa menentukan apa aja yang sanggup dan gak sanggup kita lakuin. Misalnya, kita tahu nih kalau kita gak bisa bangun pagi, ya jangan buat janji ketemuan di pagi hari. Bukannya saat ngatur janji, kita biasanya kompromi dulu nih, nentuin waktu yang terbaik antara kedua belah pihak. Jadi jujur aja akan kemampuan kita dalam memenuhinya. Di sisi lain, kita juga harus peka nih dalam memprediksi ketepatan waktu orang lain. Kalau misalnya kita tahu rumah mereka jauh, ada baiknya beri mereka waktu yang cukup dalam perjalanan. Nah, kadang-kadang nih, kalau kita ngatur waktu ingin sampai tepat kerja jam 7 pagi, tapi kita nggak sedetail itu untuk memberi alokasi waktu pada hal-hal kecil yang mungkin sepele nih, tapi ternyata ngaruh banget dan memakan waktu, yang akhirnya bikin kita terlambat lagi. Kayak waktu mencari parkir, kemungkinan gak langsung dapat angkutan umum, jadwal kereta yang tertunda, sampai lama menukar ID PAS di resepsionis kantor. Siapapun kita dan apapun pekerjaan kita, soal waktu semua orang kedudukannya sama. Waktu sendiri gak ngebedain berapa jam yang diberikan kepada tiap orang. Setiap orang sama-sama punya 24 jam dalam sehari kan. Jadi sebenarnya gak bisa tuh kalau orang yang punya jabatan lebih tinggi dimaklumin atau boleh datang lebih lambat tanpa alasan yang jelas. Justru kalau orang penting yang datang terlambat harusnya malu sih. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk mengatur waktu dengan baik. Jadi, untuk menjadi pribadi tepat waktu, semua kembali lagi pada diri kita. Maukah kita membiasakan diri menjadi salah satu di antaranya atau enggak? Nah, menurut kamu gimana nih? Apa kamu setuju dengan semua penjelasan ini? Atau mungkin ada hal yang menyangkal buat kamu mengenai tepat waktu? Boleh komen ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.